Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa wajah, berkait hati, bersambung rasa, berlimpah doa. Mudah-mudahan yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah SWT, yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah SWT, yang hilang dipertemukan, yang putus disambungkan, bahkan yang konflik keluarga diutuhkan kembali menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, karena memang tidak ada contoh dan suri teladan yang benar di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, di ujung Ramadan ini kita harus segera mendapatkan ampunan dari Allah. Karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita dan 11 bulan ke depan akan kembali lagi. Siapa tahu ini Ramadan yang paling terakhir, kita juga tidak tahu. Maka hari ini kejarlah ampunan dari Allah. Karena Allah sediakan surga seluas langit dan bumi, dan itu hanya diperkenankan bagi orang-orang bertakwa. Allah telah berfirman di dalam surah 3 surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah meraih ampunan dari Tuhanmu, karena Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Prioritas pertama, kita harus mendapatkan ampunan dari Allah. Maka di akhir Ramadan ini, Rasulullah ajarkan suatu doa. Dan doa itu dari Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah SAW mengajarkan suatu doa kepadaku ketika di malam Lailatul Qadar. Bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan senang mengampuni hambanya. Maka hari ini maafkanlah aku, ampunilah aku. Maka di ujung Ramadan ini kita harus mendapatkan ampunan dari Allah. Ingat, Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Hari ini kita tidak perlu khawatir tidak masuk surga, karena surga seluas langit dan bumi. Namun perlu kita ketahui bersama, surga itu hanya diperkenankan bagi orang-orang bertakwa. Maka 1 bulan penuh ini sangat disayangkan jika kita tidak mempunyai karakter orang bertakwa. Sangat disayangkan jika kita tidak mempunyai kepribadian orang bertakwa. Lantas siapa orang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Lapang dan sempit diri kita yang tahu. Maka kebiasaan orang bertakwa, dia selalu menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Karena dia sadar bahwa harta yang selama ini dia miliki bukan hak milik tetapi hak pakai. Dia diberi amanah untuk menyalurkan keran rezeki kepada orang lain. Di dalam surah 59 ayat 7 dijelaskan oleh Allah, kaila yakuna dulatam bainal agnai minkum, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Maka begitu pentingnya dimensi sosial untuk membagi dan saling tolong-menolong. Apalagi di ujung Ramadan ini kita harus sering bersedekah, menebarkan kasih sayang dengan memberi, dan kita betul-betul ciri orang bertakwa menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ali pernah mengamalkan surah Al-Baqarah, yakni surah 2 ayat 274. Kalau dia tidak bisa bersedekah di malam hari, dia lakukan di siang hari. Kalau dia tidak bisa bersedekah di siang hari, dilakukan di malam hari. Sirra wa alaniyah, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih di dalam dirinya, karena semuanya itu sudah Allah atur. Maka dia selalu menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Inilah karakter orang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah.
orang yang bertakwa itu bisa marah, tapi lebih dominan menahan amarah. Karena marah tidak menyelesaikan masalah, karena marah tambah masalah. Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi, dia memohon kepada Nabi agar dinasihati, agar bisa mengamalkan hadis Nabi yang bisa menyebabkan dia masuk surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la takhdab walakal jannah. Jangan marah, engkau akan masuk surga. Maka hari ini jadilah karakter orang bertakwa, menahan amarah. Baik dalam keadaan emosi dia tetap menahannya. Karena orang yang bertakwa, dia selalu menahan emosinya, tidak marah-marah dalam keadaan bagaimanapun. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Karakter orang yang bertakwa yang ketiga lah wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Konsep Islam itu bukan minta maaf, tetapi memberi maaf. Si fulan mereka belum minta maaf, kita sebagai orang bertakwa sudah memaafkan. Kata maaf berasal dari kata al-afu, artinya menghapus ketersinggungan, menghapus mangkel atau nek di dalam dirinya, sudah tidak ada karena dia memaafkan. Maka kata Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, laisal muasil bil mukafi walakinnal muasil antasil man qata'a. Bukan dikatakan silaturahim orang yang membalas kunjungan, tetapi yang dikatakan silaturahim itu menyambung apa yang putus. Air yang keruh menjadi bening, benang yang kusut menjadi tidak kusut. Itulah menyambung tali cinta silaturahmi. Apalagi di dalam keluarga kita. Kita tidak boleh dendam, kita tidak boleh dengki, kita tidak boleh menebarkan virus fitnah. Kita tetap harus memaafkan kesalahan mereka. Walaupun kita disakiti pun kita tetap memaafkan kesalahan mereka. Karena karakter bertakwa yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah dahulu Abu Bakar As-Siddiq punya sepupu namanya Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini ekonominya lemah dibanding dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di saat itu Mistah bin Usasah menyebarluaskan berita hoak, yakni berita bohong, di mana Aisyah adalah berbuat mesum, sehingga sekitar kota Makkah dan Madinah semua orang tahu. Di saat itulah Abu Bakar marah, tidak membantu ekonomi Mistah bin Usasah, dan dia bersumpah tidak membantu ekonomi Mistah bin Usasah dan tidak memaafkan Mistah bin Usasah. Maka waktu itu Nabi memanggil Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, kemari. Ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum. Apakah kamu tidak senang jika Allah mengampuni dosamu? Tentu aku senang ya Nabi. Maafkanlah kesalahan Mistah bin Usasah. Maka Allah turunkan surah An-Nur, surah 24 ayat 22. Janganlah orang-orang mempunyai kelapangan bersumpah untuk tidak membantu keluarganya, kerabatnya, orang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfaku. Adalah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum. Apakah kamu tidak senang bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosamu? Tentu Abu Bakar senang ketika diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan turun ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq mencabut sumpah serapahnya, tetap membantu ekonomi Mistah bin Usasah, dan dia memaafkan kesalahan Mistah bin Usasah. Sampai meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah dendam, tidak pernah dengki, sehingga dikabarkan di dalam hadis, Abu Bakarlah orang yang masuk surga bersama Nabi tanpa dihisab, karena tidak ada dendam dan dengki. Maka hari ini tinggalkan dendam dan dengki, kan itu kan jalan untuk masuk surga. Orang yang bertakwa, dia selalu memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang berbuat baik. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Itulah karakter orang-orang bertakwa. Begitu juga di dalam surah 51, surah Az-Zariyat, ayatnya ayat 15 sampai 19, karakter orang bertakwa dijelaskan oleh Allah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang bertakwa itu masuk di dalam taman-taman surga. Dan di dalam taman surga itu wa'uyun, ada mata air.
akhidina ma'atahum robum, sambil mengambil pemberian dari Tuhan mereka. Mereka sibuk dengan kesenangan. Sibuk dengan kesenangannya dijelaskan oleh Allah di dalam surah Yasin, surah 36 ayat 55 sampai 56. Begitu sibuk dengan kesenangannya karena dia masuk surga bersama keluarganya. Nah, apa yang menyebabkan orang bertakwa tadi masuk surga? Disinilah Allah kasih bocoran. Ibarat kita nonton film, ada spoiler, ada ending film tersebut. Apa bocorannya? Kata Allah, kamu lihat kebiasaan mereka waktu hidup di dunia. Bagaimana karakter orang bertakwa ketika di dunia? Pertama, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia lah orang-orang berbuat baik. Berbuat baik kepada keluarganya, berbuat baik kepada teman-teman mainnya, berbuat baik sama keluarganya, anak-anaknya, pasangan, suami istri. Dia berbuat baik, tidak pernah dendam, tidak pernah dengki. Itulah poin pertama. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, maka mereka bangun di waktu malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Di bulan Ramadan kita di-training oleh Allah 1 bulan penuh agar kita menjadi orang bertakwa untuk menghadapi 11 bulan ke depan. 11 bulan ke depan itulah kita harus terbiasa untuk bangun malam, terbiasa untuk sholat tahajud, terbiasa untuk membaca Al-Quran, terbiasa untuk bersedekah, terbiasa untuk mengeluarkan zakatnya, terbiasa untuk selalu berbuat baik seantero dunia. Itulah orang bertakwa. Dan yang ketiga, wabil asharihum yastaghfirun. Di akhir-akhir malam, di waktu sahur, dia memohon ampun kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Siapa tahu nih bangun yang paling terakhir, siapa tahu nih duduk yang paling terakhir, dia memohon ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak, baik fakir miskin yang minta-minta maupun tidak dapat bagian. Maka karakter orang bertakwa, dia selalu menolong orang lain. Hari ini kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang bertakwa. Kita yakin pasti bisa di ujung Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga kembali kepada fitrah, karena fitrah manusia selalu benar, selalu jujur, dan kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang lebih dekat dengan Allah, dan ending kehidupan kita husnul khotimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.